Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Agustin Fadila, nomor absen 6 dari kelas 10 Broadcasting dan Perfilman 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media dari masa prasejarah hingga saat ini. Nomor 1, asap. Saat tersesat di hutan, media komunikasi yang paling efektif digunakan adalah asap. Dengan mengepul asap secara terstruktur, orang yang melihat kepulan asap yang dibuat akan mengerti bahwa kepulan asap yang dihasilkan adalah sebuah pesan meminta pertolongan. Nomor 2, daun lontar dan prasasti. Pada zaman dahulu, orang berkomunikasi dengan tulisan. Biasanya media untuk menulis orang di zaman dahulu adalah pada daun lontar maupun pada prasasti atau batu yang diukir. Prasasti atau daun lontar ini nantinya akan berisikan tentang informasi yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang membacanya. Nomor 3, kentongan. Di masyarakat kita, kentongan memiliki beberapa fungsi yang tidak bisa diremehkan. Pada zaman dahulu sebelum ada toa, kentongan juga bisa digunakan sebagai penanda azan. Ketika suara dan permainan tertentu bisa menjadi sarana komunikasi jarak jauh bagi masyarakat ini luar biasa. 4. Lonceng. Hingga saat ini alat komunikasi berupa lonceng dan kentongan masih dipakai loh. Lonceng biasanya digunakan di sekolah-sekolah ataupun di gereja. 5. Merpati pos. Merpati pos juga sempat menjadi alat komunikasi pada zaman dahulu. Mungkin kamu juga sering melihat di film-film yang berlatar belakang zaman dahulu bahwa mereka menggunakan burung. Bahkan tidak hanya burung merpati untuk berkirim pesan. 6. Telepon kaleng. Telepon kaleng adalah alat tradisional yang sering diperhatikan di sekolah karena pembuatannya yang mudah. Jarak komunikasi dengan telepon kaleng ini memang tidak bisa terlalu jauh, hanya 5-10 meter saja. Namun, sudah cukup untuk komunikasi dari tingkat 1 ke tingkat 2 pada sebuah bangunan. Syarat yang harus terpenuhi adalah benang harus dalam keadaan tegang dan lurus. Nomor 7, surat. Surat tentunya menjadi salah satu alat komunikasi yang paling tepat dalam menyampaikan kabar maupun informasi. Sejauh ini, surat masih digunakan dalam menyampaikan informasi, namun penggunaannya semakin ditinggalkan karena perkembangan teknologi yang sangat pesat. 8. Telegraf. Telegraf merupakan alat komunikasi yang menggunakan peralatan listrik untuk mengirimkan dan menerima sinyal sesuai kode dalam bentuk pulsa listrik. Kabel-kabel tembaga yang terdapat di dalamnya berfungsi untuk mengirim sinyal secara jarak jauh. 9. Surat kabar. Koran atau surat kabar merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal melalui tulisan dan gambar. Berbagai topik bisa disampaikan dari koran terkait dengan berbagai keadaan terkini yang terjadi di suatu negara. 10. Telepon kabel. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang sangat jauh walaupun hanya lewat suara saja. Namun, telepon kabel merupakan cara berkomunikasi yang pada zamannya sangat membantu dan lebih nyaman daripada menggunakan surat. 11. Telepon genggam. Telepon genggam merupakan tingkatan yang lebih tinggi dari telepon kabel. Bahkan teknologi ini semakin berkembang seiring dengan berkembangnya zaman, sehingga terciptalah smartphone yang sudah menjadi barang wajib bagi setiap orang di zaman sekarang ini. Berkomunikasi dengan smartphone sudah bisa dilakukan, bahkan dengan fitur video call yang memungkinkan kamu tidak hanya mendengarkan suara orang yang jauh, namun juga melihat wujudnya secara nyata. 12. Radio. Radio merupakan macam-macam alat komunikasi yang sangat penting sejak ditemukan. Radio berguna untuk dapat menerima informasi berupa suara atau sinyal dengan menggunakan gelombang elektromagnetik. Walaupun alat komunikasi saat ini semakin canggih, radio tetap eksis dalam menyampaikan informasinya. 13. Televisi. Televisi mungkin adalah suatu barang yang wajib ada di suatu rumah sekarang ini. Televisi tidak jauh berbeda dengan koran, merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara massal.
Bedanya dengan koran yang hanya bisa menyampaikannya lewat tulisan dan gambar, televisi atau TV dapat menyampaikan berbagai informasi tersebut dalam bentuk audio visual. 14. Komputer. Komputer mungkin merupakan macam-macam alat komunikasi modern yang sekarang sudah menjadi kebutuhan pokok seperti smartphone. Bahkan tidak hanya untuk alat komunikasi, komputer memiliki berbagai fungsi lainnya yang dapat menunjang kehidupan manusia. Hal yang perlu kita pahami, berbagai media tersebut telah digunakan dan banyak juga yang sudah ditinggalkan karena sudah ada yang lebih canggih. Intinya, setiap alat komunikasi sangat efektif jika penggunaannya efektif sesuai dengan zamannya. Saat ini tidak sepenuhnya alat komunikasi tradisional yang secara utuh ditinggalkan. Hal ini karena peran mereka masih digunakan sebagai media pembelajaran bagi masyarakat era saat ini. Itulah perkembangan alat komunikasi dari zaman praaksara sampai sekarang. Video ini untuk memenuhi tugas kejuruan broadcasting dan perfilman. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.